Baik, untuk pembahasan yang terakhir adalah mengenai array. Array sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada rectangle array, dan yang kedua ada path array, dan yang terakhir ada polar array. Yang pertama kita akan membahas mengenai rectangle array. Sebelumnya kita membuat rectangle terlebih dahulu. Ini ukurannya 600 dengan 800. Kemudian kita membuat rectangle lagi. Ini ukurannya 120 dengan 60. Setelah itu kita membuat rectangle lagi. Ini dengan ukuran 40 dan 40. Setelah itu kita blok, kita copy. Setelah itu kita blok semua, kita ketik yang rectangle array. Nah, ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Untuk yang kolom kita memakai ukuran 3. Yang rows kita memakai ukuran 5. Bitwinnya kita memakai ukuran 200. Dan untuk bitwin yang kedua ini kita memakai 125. Ini merupakan contoh dari rectangle array. Tinggal kita sesuaikan saja agar pas di tengah. Ini merupakan contoh dari rectangle array. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai array yang kedua, yaitu path array. Sebelumnya kita membuat spline terlebih dahulu sesuai dengan artinya, yaitu array merupakan array berfungsi untuk menggandakan sebuah objek atau list. Kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan untuk objek yang kita array. Kita ambil objek yang ini, kita move terlebih dahulu. Kita taruh. Setelah itu kita klik, lalu kita pilih yang path array. Kita klik objek atau garisnya. Otomatis objek yang pertama tadi 1, setelah itu menjadi banyak atau ganda. Kita bisa setting untuk row-nya, misal kita ganti 2. Ini akan ditambah terus apabila kita row-nya kita ganti lagi 3. Begitupun seterusnya. Ini merupakan penerapan dari path array. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai array, yaitu contoh lain dari path array. Tadinya kita membuat seperti ini, kita membuat objek baru seperti ini. Sebelumnya kita membuat polyline dengan ukuran 750, sampingnya 550. Setelah itu kita filletkan. Radiusnya yaitu 300. Kita lalu offsetkan, enter sebesar 150.
120. Kemudian kita membuat line lagi sebelahnya ke atas dengan ukuran 80. Setelah itu kita blok semua, kita klik yang pad array, lalu kita tekan di garisnya ini, otomatis akan jadi seperti contoh yang ada di sini. Ini merupakan hasilnya. Ini misal kita ganti menjadi 40. Nah, akan tampak lebih rapi dan sama seperti contoh yang ada di sini. Untuk yang terakhir kita akan membahas polar array. Sebelumnya kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu. Kita misalkan lingkarannya itu adalah meja. Ini dengan ukuran 200. Nah, setelah itu kita membuat rectangle. Itu dimisalkan sebagai kursi. Jadi kita membuat sebuah meja yang dikelilingi oleh kursi. Ini dengan ukuran 40 kali 40. Kita offsetkan, kita move, kita paskan di tengah terlebih dahulu. Setelah itu kita klik untuk rectangle, langsung kita pilih yang polar array. Nah, ini jangan diklik di garisnya, melainkan di pusat lingkaran. Langsung saja kita klik. Nah, otomatis membentuk sebuah rectangle yang mengelingkari lingkaran atau yang mengelilingi lingkaran. Ini semisal kotaknya kita tambah menjadi 10. Nah, otomatis akan mengikuti sesuai perintah itemnya, yaitu sebanyak 10. Sedangkan ini yang row-nya coba kita ganti untuk yang 2. Otomatis akan bertambah. Begitupun seterusnya, apabila kita klik 3 akan bertambah secara terus-menerus. Kita jadikan satu dengan yang array yang lainnya. Kita move. Ini merupakan 3 contoh dari perintah array. Selanjutnya kita akan membuat sebuah denah bangunan sederhana. Contohnya seperti pada gambar di sini. Nah, kita akan membuat polyline-nya terlebih dahulu, atau kita membuat garis luar. Ini sebesar 500, kemudian 150, kemudian 200. Ini ke bawah sebesar 450, samping 300, dan kita klik dengan J enter. Kemudian kita membuat line yang nantinya sebagai sekat atau pembatas pada bangunan. Kita ulangi lagi line-nya. Setelah itu kita offsetkan terlebih dahulu untuk menggandakan objeknya. Kita klik offset atau enter. Ini
ini sebesar 7,5. Kita klik lagi 7,5. Kemudian ini juga kita offsetkan sebesar 7,5. Kemudian kita offsetkan lagi untuk garis yang ada di sini sebanyak 2 kali yang berukuran 7,5. Kemudian kita membuat line untuk menggabungkan garis yang ada di sini. Setelah itu kita membuat offset lagi yang nantinya sebagai plesteran dinding yang tebalnya 2 cm. Kita klik O, enter atau offset. Besarnya yaitu 5,5. Ini juga 5,5. Ini kita offsetkan juga, dan yang ini juga. Setelah itu kita membuat sebuah kolom dengan cara rectangle. Kita klik di sini. Kemudian kita klik lagi. Setelah itu kita hapus garis-garis yang ada pada dalam bata dengan cara trim. Ini kita trim di kolomnya. TR and render. Setelah itu kita hapus garis yang ada di tengah ini yang nantinya digunakan sebagai arsiran dinding. Setelah itu kita membuat sebuah detail pintu dan jendela yang sebelumnya sudah kita siapkan ada di sini. Kita akan membuat detail jendela terlebih dahulu, contohnya seperti ini. Pertama kita blok, kita copy, taruh sini terlebih dahulu, lalu kita rotasikan, kita rotate. Klik, kemudian kita move lagi. Kita rotasikan terlebih dahulu karena letaknya salah. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan di sebelah sini. Kita move. Jika sudah ada tanda X atau panah ini, lalu kita klik saja. Kita ulangi lagi untuk membuat
detail jendela. Kemudian kita selesaikan untuk yang detail jendela terlebih dahulu. Kita rotasikan. Kita blok lagi, lalu kita ketik M enter atau kita move. Kita pindahkan di sini. Lalu kita pilih jendela, kita mirrorkan. Kita pilih yang no, kemudian kita membuat detail jendela lagi, kita copy, kita pindahkan di sebelah sini terlebih dahulu. Setelah jadi seperti ini, kita membuat detail jendela yang ada di sebelah sini. Kita copy lagi. Lalu kita rotasikan. Kita move, lalu kita pindahkan di dinding batanya. Kita move. Setelah itu kita mirrorkan untuk membuat detail jendela yang berlawanan di sebelah sini. Selanjutnya kita membuat detail pintu. Ini kita pindahkan terlebih dahulu, kita copy lalu kita taruh sebelah sini. Ini kita rotasikan dulu teman-teman. Itu kita blok, kita klik move, kita pindahkan di tepat pada di sini. Kita menutupkan dulu. Setelah itu kita membuat detail pintu lagi untuk yang kedua. Ini kita mirrorkan. Kita klik yes, kemudian lalu kita blok, klik move. Itu kita membuat detail pintu utama, kita move,
Ini sudah jadi untuk detail pintu dan jendela. Kemudian kita trim untuk garis yang berlebih. Kita mulai dari yang atas, kita klik TR, enter. Ini kita hapus juga, hapus. Kemudian kita hapus untuk garis yang ini kita hapus juga, ini kita hapus. Untuk di sini kita trim, kita klik TR, enter. Kita hapus juga. Setelah jadi seperti ini, teman-teman tinggal mengarsir atau dengan cara hatch sesuai dengan yang ada di sini. Kita membuat tabel, berarti kita membuat arsiran batu bata. Kita klik shortcutnya yaitu H atau hatch, kita enter. Lalu kita pilih yang ANSI 32. Buat ukuran 25 seperti ini, teman-teman. Taruh sini. Kemudian kita membuat arsiran beton untuk mengisi di kolomnya. Kita klik H, enter atau hatch. Kemudian kita cari yang Argon. Kita pilih objeknya. Sesuaikan, misal kita pakai ukuran 1. Misal teman-teman ingin mengecilkan lagi, tinggal ganti ukurannya. Sudah, sini juga. Sudah jadi, teman-teman. Ini merupakan contoh dari denah bangunan rumah sederhana yang ada pada modul gambar teknik yang kedua. Ini merupakan hasil yang saya kerjakan, dan ini kita ambil contohnya tadi sebagai latihan untuk membuat gambar seperti berikut ini.